Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah membahas review chapter 343 yang dimana terdapat beberapa hal yang saya rasa cukup keren untuk persiapan menuju perang itu sendiri. Nah, di konten detail kali ini akan kita bahas beberapa poin penting yang terdapat di My Hero Academia chapter 343. Seperti misalnya bagaimana problematika antara Sukauchi dan All For One, kemudian siapa-siapa saja villain dan hero yang muncul, dan dugaan kalau villain yang muncul ini adalah cloningan semua, serta masih banyak lagi yang perlu kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pencurian kurik di masa lalu. Pada pembuka chapter 343, All For One menjelaskan bahwa dia tak bisa dibohongi oleh sebab dia memiliki quirk yang berfungsi untuk mendeteksi niat jahat atau kebohongan dari lawan bicaranya, yang mana quirk ini sekilas mirip dengan quirk Danger Sense milik Hikage Shinomori, si pewaris One For All keempat. Akan tetapi, lebih jelasnya lagi, All For One berkata bahwa quirk pendeteksi kebohongan ini adalah quirk yang dia curi dari seseorang, tepatnya saat awal era quirk mulai memanas, yang mana setelah beberapa dekade All For One eksis, dia jadi tahu bahwa kini keturunan dari pemilik quirk pendeteksi kebohongan yang dia curi di masa lampau, kini berusaha untuk meruntuhkan kekuasaannya bersama dengan All Might. Nah, lantas siapakah sosok yang dimaksud All For One? Nah, ternyata dia adalah detektif Sukauchi yang kita kenal selama ini. Pada dasarnya, Sukauchi sama sekali belum diketahui apa quirknya. Mungkin sempat ditis pada chapter berapa ya? Lupa. Pokoknya setelah All Might menerima informasi dari Stain, di mana Sukauchi pada saat itu bertugas untuk mendeteksi maksud pesan dari Stain tersebut. Nah, quirk pendeteksi kebohongan ini, menurut All For One sendiri, pada dasarnya hanya quirk biasa-biasa saja dengan fitur yang seadanya. Namun, seiring dengan bercampurnya quirk pendeteksi kebohongan dengan quirk-quirk lain milik All For One, quirk tersebut pada akhirnya semakin kuat dan bahkan dapat mendeteksi dengan cara komunikasi dua arah. Nah, untuk menelusuri apa sebenarnya quirk pendeteksi kebohongan ini, kita akan berfokus pada saudari dari Sukauchi, yaitu Makoto Sukauchi, yang mana Makoto Sukauchi ternyata memiliki quirk yang sama-sama dapat mendeteksi kebohongan dengan nama quirk Polygraph. Quirk Polygraph berfungsi untuk menggali informasi dari lawan, terutama mendeteksi kebohongan, dan quirk Polygraph akan aktif jika Makoto melakukan sentuhan fisik pada lawannya, seperti berjabat tangan misalkan. By the way, Makoto ini hanya muncul di My Hero Academia Vigilante. Nah, dari sini akan menimbulkan dua teori, yaitu teori pertama bahwa detektif Sukauchi nampaknya memiliki quirk semacam polygraph atau pendeteksi kebohongan, berhubung dia adalah keturunan dari korban yang All For One curi quirknya, sekaligus memiliki saudari yang memiliki fungsi quirk yang sama. Dan teori kedua adalah saya asumsikan bahwa terjadi dendam kesumat antara keluarga Sukauchi dari turun-temurun terhadap All For One, sehingga di masa kini Sukauchi selaku keturunan dari korban All For One di masa lampau berniat ingin membalaskan dendam leluhurnya yang quirknya dicuri oleh All For One. Dari kejadian ini akan membuka potensi kemungkinan yang akan terjadi di kisah My Hero Academia ke depannya, yakni latar belakang mengapa Sukauchi ingin menjatuhkan All For One dengan cara menggandeng number one hero All Might. Oh ya, karakter Sukauchi ini sebenarnya sangat unik, sebab jika di My Hero Academia dia sebagai protagonis, sedangkan di Vigilante dia menjadi sosok antagonis bagi pahlawan ilegal. Bagaimana jika Aoyama belum ketahuan? Di chapter ini, Bang Hori memberikan kita suatu gambaran tentang bagaimana jika saat itu Aoyama belum ketahuan sebagai pengkhianat Yue. Apa yang terjadi dan bagaimana reaksi yang ditimbulkan. Nah, skenario Aoyama yang terjadi di chapter 343 ini, yaitu dengan berkata-kata jahat ke Deku dan berakting seakan-akan baru membuka jati dirinya, adalah suatu kejadian what if, atau bagaimana jika Aoyama baru membongkar identitasnya sebagai antek-antek All For One kepada Deku, yang mana jika saja Hagakure tidak menciduk Aoyama di hutan Yue pada saat itu, maka inilah yang akan terjadi pada Aoyama dan Deku, di mana Aoyama pergi bersama Deku hanya berbicara empat mata dan membongkar semuanya kepada Deku, sehingga di saat-saat seperti inilah All For One nanti datang ke sisi Aoyama dan membuat Deku kena mental. Perlu diingat bahwa All For One ini tipikal manusia yang suka membuat lawannya kena mental lebih dulu, seperti misalnya pas peledakan Lady Nagan yang membuat Deku shock berat setelahnya. Tapi sayang sekali Deku dan yang lainnya sudah tahu lebih dulu kalau Aoyama itu adalah antek-antek All For One seminggu sebelum All For One datang di hadapan Deku. Yang jadinya pada saat All For One datang setelah Aoyama mengungkap jati dirinya di chapter 343 ini, All For One sejatinya tengah masuk ke dalam perangkap para hero, Deku dan Aoyama. Istilah sederhananya, All For One ini kena prank lah kira-kira. Well, jadi skenario Aoyama dan Deku yang berakting seakan-akan baru membongkar jati dirinya adalah suatu kemungkinan bagaimana jika Aoyama tidak ketahuan oleh Hagakure. Siapa saja villain dan hero yang muncul.
Sejauh ini ada beberapa villain dan hero yang dimunculkan oleh dua kubu, dan yang dimunculkan adalah villain serta pahlawan yang sama-sama kuat. Oke, kita bahas dulu dari kubu villain. Di kubu villain yang All For One munculkan antara lain ada Shigaraki Tomura yang sudah sempurna, yang mana sebelumnya Shigaraki ini telah melewati fase penderitaan untuk mentoleransi berbagai quirk yang dia miliki. Kemudian ada kemunculan Nomu yang kita belum tahu ini Nomu apa. Lalu ada Dabi di sini yang terlihat berbeda dengan memakai pakaian putih. Seakan pakaian ini menyesuaikan dengan warna rambutnya yang juga memutih. Lalu ada kemunculan Himiko Toga, kemunculan villain mutan dari Metal Liberation, dan sepertinya di sini terjawab siapa villain berambut gimbal yang kita kira adalah Chimera, yang rupanya dia adalah villain yang tidak kita kenal. Oh ya, di sini terlihat pula villain yang nampaknya habis kabur dari penjara, yaitu Habit Headgear, sosok penjahat yang pernah ditabok kepalanya sama All Might. Kemudian dari sisi hero, ada beberapa pahlawan yang dimunculkan, seperti Endeavor selaku number one hero saat ini, Geng Orca, Shishido si pahlawan peringkat 13, dan ada Edgesot, Fatgum, Sonator, dan Nejire. Kemudian tidak lupa pula ada Woz, Monoma, dan Onima, serta Mirko tentunya. Nah, beberapa hero ini tentu saja kita sudah tahu bagaimana sepak terjangnya. Namun ada beberapa perubahan yang mencolok dan beberapa kekuatan mereka yang belum diungkap sampai saat ini. Seperti misalnya ada Mirko yang kini memakai tangan dan kaki prostetik pasca dia berhasil mengalahkan banyak hack Enomu sekaligus di Arc Paranormal Liberation. Di sini ada juga Shishido yang dimunculkan sekali lagi dan nampaknya akan terungkap apa quirknya. Oh ya, jika kalian lupa, Shishido ini adalah pahlawan yang menjadi mentor pada saat magang Rikido Sato dan Ojiro. Serta ada pula Onima, yaitu salah satu sidekick dari agensi pahlawan Endeavor. Yang mana kita sudah tahu quirk 2 dari 3 sidekick Endeavor, yaitu Barnen dengan rambut api dan Kido dengan trajektori. Nah, nampaknya inilah saatnya Onima di-reveal apa quirknya. Sebab kalau sudah diberi wewenang untuk ikut terlibat dengan Endeavor, maka otomatis akan membantu Endeavor dengan quirk yang dimilikinya. Anyway, baik villain maupun hero yang muncul saat akhir chapter 343 ini nantinya akan terus bertambah, berhubung portal warping dan warp gate baru saja dibuka ya kan. Oh ya, hampir lupa, dapat dipastikan bahwa yang membuka portal dari pihak hero ini adalah Neito Monoma. Sebab pada chapter 342, Monoma bersama Aizawa turut menyaksikan Kurogiri yang sedang dalam isolasi. Jadi di chapter kedepannya baru dijelaskan latar belakangnya. Villain yang muncul adalah kloningan. Banyak fans di luar sana setelah membaca chapter 343 langsung menduga bahwa kemunculan villain yang diteleportasi oleh All For One ini adalah beberapa sosok yang adalah villain kloningan atau duplikat. Nah, mengapa demikian? Ini semua berawal dari fakta bahwa Toga memiliki sampel darah milik Twice, yang mana kuat dugaan bahwa Toga sedang memakai darah dari Twice sehingga dapat mengakses Quirk Double. Quirk Double milik Twice selain dapat menduplikasi dirinya sendiri dalam jumlah tak terbatas, juga dapat menduplikasi bentuk fisik orang lain, bahkan sampai ke quirk-quirknya sekalipun. Ambil contoh saat Twice mengkloning Dabi di kamp latihan hutan dan mengkloning Shigaraki saat perang Metal Liberation. Yang kedua kloningan ini bisa menggunakan quirk dari pemilik tubuh aslinya. Inilah mengapa Quirk Double milik Twice dianggap quirk yang berpotensi mengakibatkan bencana besar. Dan yang terjadi di chapter 343 ini, kemungkinan besar adalah villain yang adalah kloningan dari Quirk Double yang dipakai oleh Toga. Hal ini didasari oleh sebab bagaimana mungkin All For One dengan beraninya memunculkan Shigaraki secara langsung. Seakan sangat dipaksakan sekali Shigaraki yang notabene versi All For One sempurna dimunculkan secepat ini. So, kemungkinan bahwa villain yang kita lihat di chapter 343 ini adalah kloningan sangatlah potensial terjadi. Perubahan dan quirk All For One. Kita juga dikejutkan di chapter ini dengan kemunculan All For One yang lebih gahar dan ya, menurut saya sendiri, keren sekali sih sebenarnya si botak ini. Dimana pada kepala All For One kini ditutupi oleh helm yang digunakan untuk membantu dia bernafas, berhubung hidungnya sudah hancur pas dihantam All Might sebelumnya. Lalu ada beberapa quirk yang digunakan All For One saat menghadapi Deku dan Aoyama. Antara lain kemungkinan adalah Reflection, yaitu quirk yang difungsikan untuk menangkis atau tahan terhadap serangan bertipe senjata. Sama seperti saat Shigaraki yang menahan serangan laser dari tembakan jet tempur Amerika saat bertarung dengan Star. Lalu ada quirk warping yang digunakan sebagai teleportasi, sama persis konsepnya dengan warp gate yang dipakai oleh Monoma. Dan ada quirk yang memungkinkan All For One terbang. Di sini belum jelas apakah All For One memakai quirk Airwalk atau quirk Levitation, sebab quirk Airwalk sudah diberikan ke Lady Nagan. Namun All For One memiliki kemampuan pula untuk mengcopy quirk sama dengan quirk milik Monoma. So, mungkin itu saja yang bisa dibahas di konten detail kali ini. Jika kalian ada tambahan, silahkan isi di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.